Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Para pemirsa dan para pemerhati channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Pada sesi kali ini kita mencoba untuk membuka satu pembahasan yang berhubungan dengan nestapa dunia Islam. Secara terminologi, bicara nestapa berarti berbicara situasi yang penuh dengan duka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan penindasan, kelaliman, kezaliman, dan bentuk-bentuk yang sangat menyayat hati. Tentu pembicaraan ini menjadi penting sebagai bentuk pengkhabaran kepada masyarakat umum, karena agaknya umat Islam ini sebagai sebuah komunitas nomor 2 terbesar di dunia. Dia adalah penganut paham agama yang urutan penganutnya terbesar nomor 2 di dunia setelah gabungan antara Katolik dengan Protestan. Nestapa dunia Islam, apa gerangannya, maksudnya? Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang perjuangan para nabi dan para rasul adalah menegakkan kalimah Allah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan dipuncaki oleh Muhammad Rasulullah SAW, beliau telah mempertontonkan kepada sejarah bagaimana ketinggian budi, kemuliaan akhlak, dan keberanian berjihad untuk memenangkan pandangan-pandangan hidup yang bersifat rabbaniyah, pandangan-pandangan hidup yang bersifat ilahiyah, pandangan-pandangan hidup yang bersifat memberikan kebahagiaan dunia akhirat buat manusia, telah sampai kepada sebuah pergerakan yang luar biasa. Hanya butuh kurang lebih 30 tahunan setelah membuah kenabian, sejarah mencatat betul bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berganti dengan Umar bin Khattab, berganti dengan Utsman bin Affan, berganti dengan Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dikenallah sebagai khilafah atau khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Lalu penyebaran dan persebaran Islam luar biasa di seluruh dunia. Dia telah merambah di seluruh benua seluruh dunia. Maka sampailah kepada Bani Muawiyah, Abbasiyah, dan seluruh nama-nama kekhilafahan termasuk Fatimiyah yang didominasi oleh orang-orang Syiah pada waktu itu. Kemudian sampai kepada bentuk kejayaan yang sangat monumental, yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah sebuah perjalanan kepemimpinan koordinasi umat Islam seluruh dunia. Dan sejak semakin dan mulai melemahnya kekhilafan Ottoman atau Turki Utsmani, mulailah kaum-kaum kafir, orang-orang pagan, orang-orang Majusi, orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, orang-orang ateis, orang-orang yang memang berseberangan secara diametral dengan pandangan hidup Islami, melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan imperialisme yang bersebar di seluruh dunia. Kita tahu teman-teman kita, sahabat kita yang ada di Libya, dia berhadapan dengan penjajahan Italia. Kita tahu kaum muslimin di Aljazair, dia dijajah oleh orang-orang Perancis. Indonesia kebagian dengan tangan-tangan berdarah, tangan-tangan kejam dengan penampilan yang manis yang bernama Belanda. Itu perjalanan panjang, kemudian bermunculan di antara mengkabarkan bahwa kita tidak dijajah selama 350 tahun. Yang misalnya itu yang disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, baik tokoh muda maupun ahli sejarah. Apapun argumentasi yang disampaikan tentang keberadaan umat Islam di Indonesia, maka catatannya adalah bahwa umat Islam Indonesia hari ini masih menempati penduduk demografi nomor 1 terbesar di Indonesia
bahkan disebut-sebut di dunia. Mari kita mulai memahami betapa dunia Islam penuh dengan nestapa. Ketika memang kita tidak mempunyai kekuatan koordinasi, kekuatan kesatuan Islam dalam artian politik dan kesatuan-kesatuan yang bersifat ikatan-ikatan keimanan, ikatan-ikatan ideologi, dan ikatan-ikatan kebersamaan dalam frame Islamic view, frame Islamic value, frame Islamic action. Nah, satu di antara yang mungkin sekarang sedang menggelora terus adalah kasus Palestina. Palestina merupakan sebuah daerah yang sangat dikenal penuh dengan kisah-kisah kenabian. Palestina merupakan tempat yang memang diperuntukkan oleh untuk orang-orang beriman. Kalaulah hari ini lebih dari 80-90% teritorial Palestina ada dalam cengkraman dan tapak yang aneksasif dari kelompok Yahudi Israel, itu hanya bersifat sementara. Pasti izin Allah, pasti dengan pertolongan Allah, pasti dengan kerja para pejihat-pejihat, bukan penjahat, yang berjuang untuk membebaskan tanah Palestina. Kita pernah punya cerita kerja monumental dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kita punya pengetahuan bagaimana dulu didahului oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Maka kita mencoba mengurai beberapa kejadian yang berhubungan dengan nestapa dunia Islam. Untuk Palestina memang menjadi berat ketika Israel sebagai orang yang bertamu ke rumah orang tapi menjadi rampok di rumah yang ditamuinya. Dan itu pun menjadi penampakan yang sangat real ketika ada kasus di sebuah wilayah pemukiman Syekh Jarrah. Itu adalah sebuah kerja yang mereka lakukan karena kesalahannya sebetulnya bermula dari sikap umat Islam dan koordinasi politik internasional umat Islam. Kita tidak bisa memungkiri itu adalah sebab yang bisa kita baca. Israel terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang sangat menimbulkan tanda tanya dalam perspektif kemanusiaan. Tapi sayang, berita kekejaman Israel yang melakukan tindakan-tindakan yang begitu bengis, yang sadis, yang berani menembak perempuan depan umum, yang menyiksa dan menginjak kepala anak kecil, dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat anarkis dan kejam, aneh. Di negeri yang bernama Indonesia, justru 70%, 60-70% pemberitaan yang berkembang adalah memuja-muja, memuji-muji yang namanya kekejaman generasi kera, generasi monyet yang bernama Yahudi Israel itu menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Ini menjadi pertanyaan. Nah, tentu kita akan melihat bahwa di antara persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Palestina, yang dengan segala penderitaan panjang yang mereka alami, tetapi perlu dicatat, lebih dari 69 tahun mereka mengalami hal itu, izin Allah mereka masih eksis. Izin Allah mereka pasti akan menang dengan pertolongan Allah. Maka catat buat seluruh kaum muslimin, para pemuda Islam di seluruh dunia, kita harus bersiap untuk membebaskan Al-Aqsa. Kita harus bersiap untuk mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Tentunya menengok nestapa dunia Islam, kita bisa menengok ke tempat-tempat lain. Kaum muslimin di Kashmir, bagaimana orang-orang India dengan sangat sadisnya memaksakan undang-undang yang memberlakukan satu peraturan-peraturan yang membuat umat Islam mengalami kesulitan untuk mengamalkan ajaran agama. Itu pun bisa kita tengok dalam bentuk miniatur yang ada di Bali. Ya, bagaimana kita menyaksikan pengalaman kemarin di Bali, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Idul Fitri baik di tanah lapang maupun di masjid. Padahal beberapa hari sebelumnya, di tahun 1442 Hijriah, mereka sebelumnya melakukan peringatan ajaran agama mereka dan tidak dianggap masalah. Ini merupakan catatan bahwa nestapa dunia Islam juga menimpa negeri kita. Kalau kita membuka lagi gerakan-gerakan kaum Buddha, mereka ada di dua titik yang sama-sama bisa kita baca dengan sangat kejamnya mereka memperlakukan kaum muslimin. Kaum muslimin Arakan di Myanmar, kaum muslimin yang lebih dikenal dengan masyarakat Rohingya, bagaimana mereka menjadi komunitas
yang terus ditindas dengan cara-cara yang sangat kejam oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan eksistensi sebagai kaum Buddhis. Jadi artinya jelas bahwa umat Islam harus menegakkan kalimah Allah, izul Islam wal muslimin, dan mendukung proses kembalinya khilafah minhajun nubuwah. Hanya dengan persatuan, konsolidasi, koordinasi, dan sinergi potensi internasional lah kita akan bisa menyelesaikan mereka-mereka yang terus-menerus mencederai dan mencelakakan serta melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa kaum muslimin. Sehubungan dengan kelompok itu pun kita bisa lihat di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan ada kaum muslimin yang merupakan bagian daripada Kesultanan Melayu yang bernama Patani dan Yala. Dan saya tahu dengan segala pengalaman yang saya bisa serap, pengetahuan yang bisa saya diskusikan dengan beberapa kawan-kawan aktivis pergerakan, bahwa memang kelompok-kelompok kaum kafir ataupun agama-agama lain termasuk yang paling mainstream adalah kelompok Yahudi Zionis Israel yang mungkin bisa disebut dengan Yahudi Khazar. Mereka adalah kaum Khazar yang punya operasi-operasi aneksasi yang mengerikan. Kalau kita teruskan, kita bisa menengok lagi satu bagian dari teritorial Khilafah Turki Utsmani yang pernah ada yang bernama Tajikistan Timur. Tajikistan Timur sampai tahun 1940-an itu penduduknya masih sekitar 13 juta orang. Maka dengan sangat kejamnya kekuasaan rezim komunis Cina, Republik Cina Komunis, Komunis Cina PKI, yaitu mungkin kawannya itu, ya kawannya itu sekarang sedang mencoba membangun kekuatan itu di negeri yang bernama Indonesia. Catat, gerakan komunisme, gerakan ateisme, gerakan yang akan membangun sebuah imperium palu arit atau bintang merah atau segala macam, Anda akan berhadapan dengan perlawanan yang tidak pernah Anda perhitungkan. Kami berjuang bersama Allah. Kami membela agama, membela negara, membangun negara, membela agama karena kami ingin Allah ridho sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Nestapa dunia Islam terjadi banyak tempat dan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Penanganan-penanganan dengan pola-pola solusi politik praktis yang selama ini sering dianggap sebagai tawaran solusi itu hanya berlaku manakala posisi umat Islam kalah atau lemah terus. Kita punya catatan bagaimana kemenangan pemilu di Aljazair ketika pemimpin-pemimpin partai FIS, Front Islamic Salvation, dari Khadli Benjedid, dari kawan-kawan yang lain daripada kelompok-kelompok penggerak daripada FIS dibakar, dirusak, ditangkap, dan mereka dibunuh dengan kejam oleh pemerintahan sekuler yang semuanya tentunya anti-Islam. Kita juga sama tahu sekitar tahun 2005 terjadi pemilihan umum di Palestina, di mana seorang yang bernama Ismail Haniyeh atau di Gaza, dia memenangkan pemilu tahun 2005. Tapi kemudian itu diamputasi atau diminta terjadi pembagian kekuasaan dengan Mahmud Abbas, dan itu merupakan kompromi yang menguntungkan musuh. Walaupun kedua mereka dianggap punya keberpihakan untuk kemerdekaan Palestina. Kita sama tahu tahun 2011 ya, ada Muhammad Mursi memenangkan pemilu bersama dengan kawan-kawan yang mengelola kekuatan politik yang ada di Mesir. Tapi hanya berusia 1,5 tahun dan Mursi pun kemudian ditangkap dan beberapa waktu yang lalu dia didengar, kita kabarnya mendengar dia sudah meninggal dunia. Jadi kesimpulan buat penyampaian kita tentang nestapa dunia Islam sampai hari ini masih terjadi pembantaian, penggusuran, pengambilan hak, penyerobotan tanah, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan yang berujung pada menghilangkan nyawa. Hal ini pertama harus dikuasai dalam artian diketahui luas untuk kaum muslimin, sehingga umat Islam seluruh dunia mengerti bahwa nestapa dunia Islam adalah fakta, bukan hoax. Yang ketiga, tidak ada pilihan buat kita kecuali menumbuhkan ruh jihad universal, ruh jihad al-alamiyah
untuk melawan mereka dengan tetap membangun kekuatan yang berskala internasional. Maka secara logis keberadaan khilafah, keberadaan sistem tata negara dan tata kelola sistem kenegaraan dan kekuatan politik internasional untuk Islam menjadi wajib untuk dibangun. Ini adalah sebuah kerja yang tidak boleh dianggap sekedar utopia. Tidak, ini merupakan sebuah kemestian dan kepastian atas izin Allah. Pelemahan-pelemahan yang dibuat oleh kelompok The New World Order, oleh kelompok-kelompok daripada kelompok Bavarian Illuminati dan kelompok-kelompok yang memang mereka punya agenda untuk membuat umat Islam minder, umat Islam habis, maka mereka akan berhadapan dengan pasukan Panji Hitam, mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang meyakini di akhir zaman yang namanya Malhamah Kubro, yang namanya Armageddon, dan yang lain-lain. Tentu pasukan Al-Mahdi, pasukan yang juga nanti pada tahap tertentu dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang yang beristiqomah di jalan Islam, di jalan pedoman Allah, akan bisa menghancurkan mereka semua, dan berakhirlah alam semesta ini dengan tiket masing-masing sesuai dengan iman, sesuai dengan keyakinan. Untuk Nestapa Dunia Islam, mari kita pelajari terus, kita pahami terus, kita update terus, dan berikutnya kita bersiap, i'dad, ribat, semua akan memberikan kita nilai tambah. Pada saatnya kita akan bergerak, kita akan berjihad untuk membela eksistensi Islam dan umat Islam di seluruh dunia, dan kita akan katakan kemenangan pasti di tangan umat Islam. Itu janji Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Nestapa Dunia Islam bukan untuk diratapi, Nestapa Dunia Islam bukan untuk disesali, Nestapa umat Islam bukan untuk diragukan, tapi kita perlu menghitung langkah. Peran apa yang bisa kita lakukan? Partisipasi model apa yang bisa kita lakukan? Inilah yang bisa disampaikan. Saya Alfian Tanjung mencukupi penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.